Al-Habib Sayyid Abdurrani dilahirkan di Kotnigan Senagan pada tahun 1267 Hijriah atau bertepatan 1851 Masehi. Namun salah satu penulis, Hasbullah menulis dalam bukunya Habib Abdurrani lahir pada tahun 1849 Masehi. Pada saat beliau lahir Senagan berada di bawah kepemimpinan seorang ulebalang yang bernama Teuku Merah Johan. Ayahnya bernama Sayyid Abdurrashid bin Kutwujud Al-Habib Sayyid Abdurrahim bin As-Sayyid Abdul Qadir bin As-Sayyid Ataf bin As-Sayyid Abdussalam bin As-Sayyid Ali. Habib Abdurrani dikenal dengan lakap Tengku Putih karena masyarakat pada saat itu menaruh hormat kepadanya, di mana beliau dalam usia yang masih muda sudah memiliki pengetahuan agama yang baik. Lakap Tengku Putih ada yang menulis Tengku Putih, Putih seperti Zengraf dan Ibrahim Alfian dalam bukunya masing-masing. Habib Abdurrani memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, pada umur 6 tahun sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan mampu menghafal sebahagiannya. Guru-guru beliau adalah Sayyid Abdurrashid, orang tuanya sendiri, Sayyid Muhammad Yasin, pamannya, Syekh Muhammad Hasan, Tengku Cikdikila, dan ulama-ulama lainnya. Habib Abdurrani mendalami berbagai ilmu pada ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu nahu dan ilmu mantik sehingga beliau menjadi sosok yang berkarakter, punya spiritual, dan visioner. Tidak heran pada masanya beliau dianggap sebagai tokoh yang disegani. Kadi di negeri Senagan, pelopor pembangunan irigasi dan jalan di Senagan. Berdakwah, mendirikan Masjid Jamik Syekhuna Gampong Ujong Pasi, Masjid Gapagaru dan Masjid Aluetoe. Pejuang. Pada saat pihak Belanda menginjak kakinya di Meulaboh, Habib Abdurrani telah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menghimpun seluruh kekuatan kaum muslimin dalam suatu barisan jihad fisabilillah untuk melawan Belanda. Beliau berhasil menghimpun beberapa panglima kesatratia terbaik di bawah satu komando. Panglima tersebut terdiri dari T. Kapa, T. Itam, T. Imeu Mekek, T. Mak Said, dan Pang Sabi. Di samping itu juga ada Toku Raja Tampok yang saat itu masih muda selalu siap siaga. Komando ini dibentuk dengan tujuan apabila serdadu Belanda mendarat ke Senagan maka mereka siap bertempur. Bersama dengan pengikutnya yang ikhlas ingin berjihad membuat markas pertahanan di Gunung Nigan. Selain itu beliau dan pengikutnya juga sudah mempersiapkan benteng di Payaudeng dan Masjid Nigan sekitar tahun 1890-an. Sekitar tahun 1895 Sayyid Abdurrani yang dibantu Toku Raja Tampok mempersiapkan markas pertahanan di daerah Krueng Buloh dan Tadu Ujongkrung. Kemudian pada tahun 1900 kembali membuat markas pertahanan baru di Aluewi Tadu Atas. Begitulah para pejuang yang bergerilya yang melakukan pindah dari tempat satu ke tempat lain untuk bersembunyi sebagai salah satu taktik dalam berperang. Sejarah mencatat bahwa Habib Sayyid Abdurrani salah satu pejuang Aceh yang diasingkan oleh Belanda ke Pulau Jawa pada tahun 1919 Masehi. Awalnya Belanda ingin mengasingkan beliau ke Nusa Kambangan, namun atas permintaan Bupati Mertadireja III kemudian Habib Abdurrani diasingkan di Banyumas, Jawa Tengah. Beliau menghabiskan waktu di Banyumas dengan mengajar di pesantren. Menurut beberapa sumber yang pernah berkunjung ke Banyumas, pada tahun 1933 usia Sayyid Abdurrani sudah mencapai 85 tahun dan meninggal dunia di sana. Habib Abdurrani dimakamkan di bukit berdekatan dengan makam Adipati dan makam Raja Jembranan berada di desa Kejawar Banyumas. Habib Sayyid Abdurrani menikah dengan Wan Fatimah Cut Ie Blang, binti Habib Din bin Sayyid Hussein Alaidrus yang merupakan keluarga dari Sayyid Mahyidin, Habib Puteh Kila. Namun dari perkawinan ini tidak dikarunia anak. Habib Abdurrani kemudian menikah lagi dengan anak kandung dari Toku Tuan dari Nigan, berikut nama-nama anaknya. 1. Sayyid Abdul Kawi, Habib Alwi 2. Sayyid Razali, Habib Rayak 3. Sayyid Muhammad Daud, Habib Louk 4. Sayyid Bashar wafat di Tadur Raya 5. Sayyid Usman, Tengku Teh, syahid pada saat perang di Alueweber.